Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun, program studi pemanfaatan sumber daya perairan. Baiklah, untuk menyelesaikan tugas biokimia dasar, tugas kami yaitu menjelaskan tentang materi karbohidrat, protein, dan lipid. Materi yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu karbohidrat. Jadi kali ini karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, dan jamur. Pada proses fotosintesis tumbuhan, hijau mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana seperti gula, roti, permen, dan gula pasir, dan karbohidrat kompleks yaitu gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil pada awalnya. Istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2O N, yaitu senyawa yang N atom karbonnya tampak terhidrasi oleh N molekul air. Namun terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, dan sulfur. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat pula bercabang-cabang, disebut polisakarida, misalnya pati, kitin, dan selulosa. Selain monosakarida, polisakarida, terdapat pula disakarida. Sukrosa terbuat dari rangkaian dua monosakarida dan oligosakarida, rangkaian beberapa monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Contoh dari aldosa yaitu glukosa dan galaktosa. Contoh ketosa yaitu fruktosa. Mungkin hanya itu materi karbohidrat yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya yaitu protein. Jadi kali ini saya akan menjelaskan protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, sistin, dan sistein
yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein adalah zat makanan berupa Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Ini menurut Budianto 2009. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya utama atau yang dihulurkan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda Geraldus Muller 1902 sampai 1880. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino. Asam amino terdiri dari 20 jenis yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida dari 20 macam asam amino. Tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial yaitu leucin, isoleucin, valin, triptofan, fenilalanin, methionine, threonine. Sedangkan untuk anak-anak di tubuhnya yaitu ditambahkan 2 jenis lagi yaitu histidine dan arginin. Adapun contoh asam amino non esensial yaitu proline, serine, tyrosine, cysteine, glycine, asam glutamate, alanin, asam aspartat, aspargine. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Untuk nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit asam amino yang membentuknya. Adapun fungsi protein yaitu protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat pengatur, protein mengatur proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik, reaksi biokimiawi dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon. Akan terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Pertumbuhan, pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Protein juga pembentukan ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan enzim protein. Demikian pula berbagai enzim. Struktur kimia protein. Struktur protein mengacu pada susunan atau urutan linear konsisten asam amino yang secara kovalen dihubungkan melalui ikatan peptida. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dari tersier. Mungkin hanya itu yang sempat saya bisa jelaskan dari materi protein. Selanjutnya lipid.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan lipid. Lipid berasal dari kata lipos, bahasa Yunani, yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam lemak, yaitu tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lipid yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat dan suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Adapun struktur lipid, yang pertama itu berdasarkan struktur kimia. Yang kedua berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Berdasarkan struktur trigliserida,